Orang kalau zaman dulu kalau sesat aja. Orang sekarang udah sesat pakai dalil pula. Kau tak sembahyang, fawailul lil musallin. Nanti kalau ada orang belilas gini, ini otaknya sungsang. Error. Jadi untuk meluruskannya itu lagi dibawa ke rumah sakit jiwa Pekanbaru kilometer 11, jauh. Jadi payah cari tiang listrik. Nah, antuk kan ke situ. Ketiga, yang menyebabkan orang menjadi pendusta agama adalah fawailul lil musallin. Siapa itu yang celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Lalai. Mana lalai di sini dua? Yang pertama, lalai meninggalkan salat. Yang kedua, lalai dalam salat. Dalam sholat itu dia lalai. Allahu Akbar. Manalah kunci motor tadi? Memang kalau kita sholat itu ada satu setan khusus yang kerjanya mengingat kita yang semua yang lupa. Kalau ibu-ibu sedang sholat, kangkung belum kau beli, kangkung belum kau beli, kangkung belum kau beli. Kalau bapak-bapak sedang sholat, berapa harga sawit sekilo sekarang, berapa berondol, berapa. Itulah kerja setan. Setan itu jangan disalahkan karena itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Yang penting kita jaga diri kita, lalai dalam sholat. Sebelum sholat itu baca dulu qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Engkau yang ku maksud ya Allah, ridhamu yang ku cari. Allah. Salat apa ini? Allahu Akbar. Datang setan berbisik, kau salat zuhur apa salat asar? Salat mukim apa musafir? 2 rakaat apa 4 rakaat? Apa ya? Makanya dikuatkan otak itu, dikuatkan hati itu. Kau salat apa? Usolli fardhoz zuhri. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Imam apa makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kuat apa tak kuat? Kuat. Lawan setan-setan itu. Bacaannya harus kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Berbisik dia. Was-samaa'i wat-thariq. Ini banyak sekarang orang sholat mulutnya tak ada membaca. Allahu Akbar. Macam orang kesambat. Kau sembahyang apa tersapu? Sholat itu mulutnya membaca, bukan diam. Kau kenapa sholat tadi mulut kau diam? Masih syukur aku sholat, kawanku tak sholat lagi. Nah, ini tak betul. Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja dia tak sholat, badannya sehat, tidak sembahyang, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Siapa yang tak sembahyang, orang belilas, jangan disolatkan, jangan dimandikan, jangan dikafankan, jangan dikuburkan, biarkan berjalan sendiri jadi zombie. Coba bawa kemari kresek tuh bang, saya mau tes berapa duit yang paling banyak. Kosong, bukan sulap, bukan. Mudah-mudahan tertarik 100.000. Marah pula muka bapak tuh ke saya. Dianggap rekayasa untuk menjelek-jelekkan orang belilas ngasih 10.000. Oke, kita ulang sekali lagi. Saya tak pandai, saya jujur-jujur aja, saya pejam mata. Bismillah, ya Allah, terambillah 100.000 biar naik harkat martabat orang belilas. La ilaha illallah. Tengok, betul, saya masukkan, bukan saya ulang sekali lagi. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru agak naik sedikit. 20.000 jadilah.
Yang penting yang bilang yang penting ikhlas itu 2000 tadi tuh. Main kan sekali lagi. Tapi udah Pak Ustadz, DP-nya. Tidak penting banyak, yang penting apa pula begitu prinsipnya? Prinsipnya banyak dan ini orang ngasih 2000 perak. Kok kenapa kasih 2000? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebesar biji sawi pun akan ada balasannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua yang sudah bertungkus lumus, bersusah payah, yang membuat mentaja acara malam ini, kalau dia sedang sakit, sehatkan ya Allah. Kalau dia sedang dalam kesulitan hidup, lapangkan hidupnya ya Allah. Kalau dia sedang dililit hutang, bebaskan dia dari hutang piutangnya ya Allah. Selamatkan anak-anaknya dari narkoba dan LGBT ya Allah. Kalau dia sedang dianiaya orang, yang menganiaya itu terbuka pintu hatinya, dapat hidayah ya Allah. Ini bukan senang buat acara sebesar ini, sampai tak tahu tak berapa jumlah yang datang, tak nampak ujungnya di mana. Untuk mengetahui ujungnya di mana, karena lampu gelap tak nampak, ditambah lagi lampu ini silau mata saya. Yang punya HP tolong nyalakan handphone. Masih ada HP pakai senter? Masih ada? Hidupkan senter biar nampak menyala dia dari ujung ke ujung. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala nabi. Udah, matikan HP-nya. Nanti ada yang miss call, nge-SMS, nge-WhatsApp, susah pula. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ini pulang dalam keadaan diampunkan dosa-dosanya. Jangan lupa doakan juga Ustaz Abdul Somad supaya mati dalam husnul khatimah. Jangan dulu, kita masih ada program besok pagi. Fawailun lil musallin, celaka orang yang sholat. Siapa itu yang celaka? Lalai dari sholatnya, melalaikan sholat, ataupun lalai dalam Bagaimana supaya jangan lalai dalam sholat? Dibaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya. Bagaimana supaya jangan lalai dalam sholat? Pahami bacaan sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Pahami, bukan saya suruh terjemahkan. Yang belum diterjemahkan, inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die lillahi ta'ala, for you oh my God. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu, peace be upon you, oh our passenger Muhammad SAW, peace be upon him. Kan begitu. Gitu kalau ceramah Ustadz internasional. Kalian pikir ini Ustadz ecek-ecek? Kalian tengok tulis nama di sini ya, Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Kenapa ditulis begini bagus panjang-panjang? Biar supaya orang tahu. Karena saya ketik di Google itu. Cobalah ketik di Google Abdul Somad, keluar sinetron Bang Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak lajang nih istiqomah sholat berjamaah. Sedang ke tanah lapang aja dia ramai. Sedang di tanah lapang, duduk di atas rumput, mau dia datang malam-malam. Apalagi ke besok tengok masjid dibelilah subuh besok. Tengoklah, ramai insyaallah. Amin. Besok yang sholat subuh ke masjid, begitu masuk ke dalam langsung foto.
Berapa jumlah? Kalau bertambah jumlah jamaah subuh besok, berhasil tablik akbar malam ini. Tapi kalau pemain inti juga yang datang, dia imam, dia muazin, dia iqamat, dia makmum. Assalamualaikum warahmatullah. Tak ada makmum, jadi sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar. Atuk tuh yang azan zaman ayah kita dulu tahun 80-an, dia juga lagi azan di masjid itu sekarang. Anak mudanya kemana? Anak muda sudah diambil warnet, anak muda sudah diambil LGBT. Ada yang laki-laki gagah perkasa tapi tak bisa azan. Bisa kau azan? Enggak. Kau laki-laki apa perempuan? Sebenarnya Eka perempuan, terjebak di tubuh laki-laki. Ini yang begini-gini ini kita serahkan ke Pak Kapolres. Biar dilatih dia gerak jalan. Siap, gerak. Siap. Mudah-mudahan diselamatkan anak-anak muda kita dari penyakit. Cemana lah anak-anak muda ini tak jadi bencong. Itu yang ditontonnya di TV tiap hari. Pembawa acara bencong, artisnya bencong, hantu pun bencong. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Takbir. Takbir tuh lari hantu-hantu bencong. Ada seorang bencong dibacakan ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sehat. Yang cerita ini ketua ruqyah di Pekanbaru. Saya tanya, Ustaz, betul ada orang di ruqyah bisa sehat? Betul Pak Ustaz. Kok bisa? Rupanya yang merasukinya jin bencong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada juga yang rajin salat Pak Ustaz, maksiatnya jalan juga. Itu namanya STMJ, salat terus maksiat jalan. Insyaallah ibu-ibu semuanya dapat suami yang salat. Banyak yang tak salat nih. Sawit luas, rumah besar, mobil mewah, duit banyak, mau tapi tak sembahyang. Bang, sembahyang bang. Macam babi kena sembelih. Ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah calon menantu kalian inilah anak-anak muda yang soleh-soleh. Nih. Soleh-soleh. Mana ada anak belilas nih yang pacaran? Betul? Tak ada. Yang pacaran kita malam nih ya, tidak ada pengajian Ustaz Somad. Ulang nanti baru kita bonceng. Jangan. Karena yang rugi laki-laki apa perempuan? Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, gembung masuk angin. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melendung wetenge iku sopus perempuan dino iku laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Kalian pikir melahirkan anak itu mudah? Keluar meniti, keluar darah, keluar uratnya. Bukan macam zaman sekarang melahirkan anak bersin lahir, asyik lahir. Kalian pikir enak melahirkan anak itu yang belum melahirkan anak? Mau saya ceritakan? Nanti kalian tak percaya. Macam pernah aja Ustaz itu kata dia. Oleh sebab itu jagalah harkat martabat kalian wahai adik-adikku, anak-anakku. Perempuan adalah adik kita, perempuan adalah anak-anak perempuan kita, perempuan adalah keponakan kita. Jangan sia-siakan mereka. Siap laki-laki? Jangan ada dusta lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti yang masih sekolah-sekolah dulu, yang masih kuliah-kuliah dulu, nanti setelah berhasil baru kalian nikah, baru kalian berjumpa dengan yang baik-baik. Untuk sekarang nih kalian tengok-tengok aja dulu dari jauh. Ketawa. Cuman saya khawatir kalian ini anak-anak muda nih yang kalian tengok anak gadis, yang menengok neneknya pula. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat adalah tiang agama. Maka kalau sudah tiang hancur, tiang kapal kalau sudah tumbang, maka layar akan tumbang, akan tenggelamlah kapal di tengah lautan. Mau kapal ini tenggelam? Kita mau kapal ini sampai ke Pulau Harapan, mati dalam keadaan husnul khatimah. Anak yatim sudah disantuni.
fakir miskin sudah dikasih makan, sholat sudah khusyuk dan ke masjid. Laki-laki yang soleh sholatnya ke masjid, laki-laki yang sholat di rumah laki-laki. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang keempat, alladzina hum yura'un, mereka yang beramal riya, menunjukkan amalnya kepada orang lain. Itulah yang riya. Oh, jadi kalau begitu kami riya lah nih Pak Ustadz, amal kami tunjukkan dalam kresek plastik tadi yang sudah masuk duitnya ke dalam. Bukan itu yang riya. Riya itu sengaja masukkan duit ke kotak, diambil pula kamera, streaming pula. Hai guys, dimanapun berada, ini mau nyumbang nih, mau nyumbang. Matikan HP, tarik balik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi yang malam ini insya Allah semua jamaah yang menyumbang malam ini untuk tolong talang 2020, selamatkan mereka dari riya ya Allah. Kau dulu beramal karena Nabi Isa, cari Nabi Isa, minta balasan sama dia. Kau dulu beramal karena Uzair, cari Uzair, minta balasan kepada dia. Kau dulu beramal karena atasanmu, kau dulu beramal karena tetanggamu, kau dulu beramal karena jamaahmu, kau dulu beramal karena kawanmu, minta balasan dari dia. Oleh sebab itu jangan sampai posting-posting di medsos yang membuat kita jadi kira-kira kalau kita posting di Instagram, yuk zikir yuk, ria atau ngajak? Saya ulang sekali lagi, yuk zikir yuk, ria atau ngajak? Boleh apa tak boleh? Boleh, silakan. Yang tak boleh itu berzikir 1000, subhanallah, subhanallah. Setelah 1000 yang model pencet-pencet itu, subhanallah, cepat-cepat pula tuh, 100, 200, 1000, sudah 1000 foto, langsung diupload di Instagram. Alhamdulillah sudah 1000 pagi ini. Bagi yang suka tolong like and share. Ria. Alladzina hum yura'un, mereka adalah orang-orang yang ria. Kalau ada orang malam ini yang menyumbang, lalu kemudian nanti dihitung, diumumkan, yang menyumbang dari Belilas, dari Seberida malam ini yang akan dibawa ke Tolong Talang berjumlah 100 juta. Boleh apa tak boleh? Boleh. Membangkitkan semangat, bersaing dalam kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, tak salah. Yang salah adalah ketika kita menggunakan itu untuk menaikkan popularitas, hanya kita mau masyhur, mau populer, tapi rasanya semua malam ini lillahi, usolli fardhu subhi rakaatain, adaan makmuman lillahi, usolli fardhu maghribi salat rakaatin, adaan makmuman lillahi ta'ala, nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Karena kita memang beramal bukan karena apa-apa, wala haula wala quwata. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau datang rasa bangga di dalam hati, datang rasa sombong, kau yang paling hebat, kau yang banyak sholat, kau yang sering bersedekah, kau yang menyantuni anak yatim, banyak-banyak katakan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Oh Ustaz Somad itu kalau ceramah kemarin di Belilas ramai penuh tanah lapang, la haula wala quwata illa billah. Dipujinya juga terus, Ustaz Somad itu la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Kira-kira kalau bukan karena kehendak Allah, bisa orang berkumpul ramai sebanyak ini? Bisa. Saya pernah juga ceramah ramai orang, rupanya ada pembagian sembako. Malam ini ada pembagian sembako. Ini pulang dari sini ada dikasih kupon untuk ngambil duit voucher. Tak
ada. Semua yang datang malam ini, yang paling berat perjuangannya malam ini adalah ibu-ibu. Betul? Kok betul? Yang paling berat perjuangannya malam ini ibu-ibu inilah. Kenapa? Karena sinetronnya hilang 3 malam. Mudah-mudahan jihad ibu dibalas Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedekah duit bapak ibu dibalas Allah berlipat ganda. Kenapa anak itu menangis? Hilang maknya. Bawa ke atas. Bawa ke sini biar kuumumkan. Anaknya hilang atau maknya hilang? Anak sama mak sama-sama hilang. Bawa sini, kita umumkan. Sini nak. Sini anak Ustaz. Sini. Mana maknya? Bu, ini maknya. Ikat di pinggang. Kalau tak bisa, jadikan gantungan kunci. Ada lagi yang kehilangan? Tak ada. Yang kehilangan menantu? Banyak calon-calon menantu. Nah, gitu caranya diumumkan depan orang banyak. Jangan diam-diam sendiri. Alhamdulillah, akhirnya bertemu juga. Mudah-mudahan jadi anak solehah. Jangan jera membawa anak pengajian. Besok malam ada ustadz lagi datang ke Belilas. Pak, kita pengajiannya. Jangan, hilang anak kita nanti, jangan. Kalau saya yang hilang, Pak, kau hilang tak apa-apa, pergilah. Anak yang dibawa malam ini digendong oleh ibu, dibawa malam ini pengajian, insya Allah mereka yang akan menjadi pemimpin provinsi Riau ke depan. Macam-macam ulah anak ini. Minta balon, kasih balon. Minta sate, kasih sate. Minta buka baju kepanasan, bukakan baju. Oh mak, sedapnya punya mak ya. Sedap punya mak tu ah. Ngasih kecil dulu terkenang, kita apapun kita mau kasihnya. Tapi kalau dia sudah tak ada lagi Pak, hampalah dunia ini. Maka kau yang punya mak sekarang, anak-anak muda, jangan kalian lawan. Jangan kalian lawan, apapun kata dia diam. Jangan kalian lawan, janji jangan melawan. Balik dari sini beli makanan yang paling dia suka. Suka dia makan sate, belikan sate. Suka dia bubur ayam, beli bubur ayam. Suka dia es cendol, belikan cendol. Balik ke rumah, makku belikan ini. Itu luar biasa. Itu luar biasa senang hati dia. Sekali senang dia, menetes air mata bahagia dari mata dia, mengalir surga seperti mengalir rezekimu seperti rezeki raja-raja. Kalau kau ingin rezekimu seperti raja, perlakukanlah emak dan ayahmu seperti raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Astagfirullah, udah jam 10. Apa pula belum jam? Saya tak mungkin bohong. Tadi saya mulai jam 9, rupanya udah jam 10. Rupanya kalau kita ceramah di tempat orang baik-baik, tak terasa begitu cepat waktu berlalu. Kadang di tempat lain saya ceramah, baru 15 menit saya ceramah, jamaah udah menunduk semua. Kalau cuma sekedar nunduk tak apa, berbunyi pula. Kadang di tempat lain saya baru ceramah sebentar, udah keluar kuda Nil. Wow. Mau saya lemparkan aja bola golop ke dalam. Tapi di Belilas dari tadi mata saya tajam, tak ada yang menguap, tak ada yang menunduk, tak ada yang menguap, tak ada yang menunduk. Telentang ada tadi, entah kemana balik udah. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, bersama kami malam ini di lapangan sepak bola. Sepak bola? Hah? Mana tiang gawangnya? Ada di belakang? Mudah-mudahan tak tercabut. Bersama kami malam ini di lapangan sepak bola di Belilas ini ya Allah. Mudah-mudahan bersama pula kami nanti dalam surga Jannatul Firdaus. Nanti orang Belilas dipersilakan Allah masuk ke dalam surga. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Ayo orang-orang Belilas, silakan masuk ke dalam surga. Masuk orang Belilas dalam surga, ditengoknya tak ada Ustaz Somad. Malaikat, iya Ustaz Somad mana? Malaikat senyum, dia di ruang VVIP. Saya cuma ngetes saja, yang hatinya senang menengok Ustadz masuk surga pasti dia ikut senang, betul? Tapi kalau dalam hatinya ada dengki, ada hasad, ada busuk hatinya, apa pula kelebihan dia? Macam hebat aja dia, udahlah kurus, kering, tak ganteng pula gitu. Mau masuk VIP pula, tuih gitu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun.
walladzina hum yura'un. Yang terakhir yang kelima, wa yamna'unal ma'un. Tidak mau berbuat baik sesama manusia, tak mau menolong orang. Itulah orang yang mendustakan agama. Nanti Bapak Ibu malam tahajud pakai ayat ini untuk sholat tahajud ya. Nanti malam bangun tahajud, Bapak jadi imam, Ibu jadi makmum, pakai ayat ini jadi ayat sholat tahajud ya. Insya Allah ya apa insya Allah tidak? Banyak juga nih pasti tanya tahajud ya, insya Allah. Nanti malam Bapak membangunkan Ibu, ambil air, bangun. Itu kalau udah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin-pengantin baru kemarin, wake up my darling, wake up my honey. Ya, dibentangkan bininya lah sajadah. Abang saja. Apa judul kita malam ini? Di bawah mihrab cinta. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Allahu Akbar. Rupanya menantu yang sholat tahajud di sebelah kamar tadi didengar mertuanya. Bang, suara apa itu? Menantu kita sholat tahajud di samping. Mereka baru nikah udah tahajud. Kita udah 30 tahun nikah tak pernah tahajud. Diintip mertua lah dari balik pintu, karena pintu ditengoknya renggang, ditengoknya. Rupanya TV belum mati. Menantu celako kata dia. Insya Allah Bapak dan Ibu semuanya yang belum sholat dibukakan pintu hatinya sholat. Sudah habis 5 poin tadi? Apa pula? Belum, udah lah. Yura'unal ma'ud. Saling menolong sesama. Banyak orang sekarang kaya, rumah besar, mobil besar, bini besar, tapi tak ada peduli kepada tetangga. Yang penting saya sudah sholat, yang penting saya puasa sunat, yang penting saya sudah pergi ke Makkah bolak-balik. Masalah tetangga tak makan bukan urusan saya. Neraka jahanam tempat kau guys. Kita mesti peduli kepada tetangga. Habis 60 menit sekarang menjawab pertanyaan. Nampaknya dari kertasnya lebih lama pula lagi banyaknya.